amali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama Ibu Rena. Nah, kamu dengan siapa nih namanya? Nama saya Feni Humairah, Bu, dari kelas 8B. Oh, oke. Feni datang ke sini mau ngapain nih? Mau cerita sama Ibu. Oh, mau curhat ya? Iya. Oke. Nah, kabar Feni hari ini gimana? Alhamdulillah sehat sih, Bu. Kalau fisik sehat. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Feni dari mana nih? Kelas, kantin, atau dari mana? Dari kantin tadi sebentar beli jajan, terus kesini. Alhamdulillah sudah makan ya. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya sama Feni sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum? Belum pernah, Bu, kalau sesi konseling. Tapi kalau penyuluhan dari guru BK kayaknya udah pernah waktu SD. Feni tahu nggak apa itu konseling dan asas-asas dalam konseling? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak. Jadi Ibu jelasin dulu ya. Iya. Jadi konseling itu adalah proses suatu bantuan dari konselor seperti Ibu nih untuk membantu konseli seperti Feni untuk memecahkan suatu masalah. Dan asas-asas konseling ini ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah apa yang Feni ceritakan itu kepada Ibu akan bersifat rahasia dan Ibu itu tidak akan membicarakan atau menceritakan ke orang lain. Nah, yang kedua asas kesukarelaan, di mana Feni itu datang ke sini buat cerita dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga asas keterbukaan, Feni itu cerita dengan terbuka sama Ibu sehingga Ibu itu tahu masalah Feni yang sepenuhnya itu apa dan Ibu akan memberikan solusinya. Iya. Apakah sudah cukup? Paham Feni? Iya, Bu, Feni udah paham. Oke, di sini dalam sesi konseling ini juga Ibu memberikan waktu ya. Waktunya itu 40 menit. Apakah Feni bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kita lanjutkan ya sesi konselingnya. Oke, Feni boleh ceritakan nih masalah Feni apa? Sebenarnya Feni tuh nggak tahu ya, Bu, masalah Feni apa. Tapi nggak tahu kenapa Feni itu tuh ngerasa capek gitu, Bu. Capeknya itu kayak nggak semangat ngerjain tugas gitu. Terus juga melihat tugas banyak itu membuat Feni itu merasa capek duluan. Padahal Feni belum nyoba ngerjain tapi udah capek gitu, Bu. Nggak tahu itu mudah atau susah tugasnya tapi udah capek duluan. Oke, di sini Ibu paham ya. Di sini Ibu juga mau tanya nih, Feni ini males karena emang dari tugasnya atau dari guru atau dari yang lainnya? Jujur sih memang dari tugasnya, Bu. Iya sih, gurunya juga bisa buat, karena Feni tuh mikirnya guru ini tuh ngasih tugas terus apalagi di kelas juga dia cuma ngasih catatan kayak gitu. Terus di rumah dikasih PR, tugasnya banyak banget. Sedangkan Feni mikir kayak mana ngerjain tugas, kayak mana mau pergi main sama teman-teman kalau tugasnya banyak banget kayak gini. Oke, jadi Feni ini karena bingung terus ditunda-tunda gitu ya tugasnya? Iya, Bu. Kayak tadi udah Feni bilang juga, nanti aja lah ngerjain tugas. Kalau dikerjain sekarang juga pusing sekarang, terus nanti juga bakalan pusing lagi kayak gitu. Feni mikirnya kayak gitu terus, atau bingung ngapain. Feni ini terlalu santai ya sebenarnya. Iya, Bu. Tapi santainya ini bukan santai banget. Santainya ini kayak tertekan gitu ya. Di pikiran Feni itu mikirin tugas sebenarnya, tapi males karena ya itu tadi ada dari guru gitu. Semua faktor tuh kayak ada semua gitu. Pengen main, gurunya galak, gurunya bukan galak sih. Kalau galak malah Feni kayak lebih semangat ngerjain ya, Bu, ya. Tapi lebih ke gurunya juga kayak nggak meriksa gitu loh, Bu, misalnya ada tugas, tapi ngasih tugas-tugas terus gitu. Iya sih, kadang ada guru yang seperti itu. Iya, Bu. Ibu mau tanya juga nih, kalau semisal ada pelajaran tambahan kayak ekstrakurikuler, pramuka atau yang lainnya itu Feni sering ikut nggak? Feni ikut ekskul ya, Bu. Cuma memang awalnya aja kayak waktu pelantikan itu datang, udah selesai pelantikan, terus males juga itu, nggak tahu kenapa, Bu. Jadi malesnya karena apa?
dulu nih karena pembinanya atau gimana? Males dari diri Fanny sendiri sih Bu. Kayak apa-apa tuh di awalnya aja lah kayak semangat, cuma Iya. udah ininya kesini-sini tuh udahlah nggak usah lah, nanti aja nggak usah. Akhirnya beneran malas, udah mau masuk lagi malu kayak gitu Bu. Udah Iya. agak lama akhirnya malu kayak gitu. Sebenarnya Fanny ini nggak perlu malu sih kalau Fanny ini mau jadi orang yang lebih baik lagi, karena kalau nggak dilanjutin itu juga sayang ya Fan, namanya Bu. juga di SMP itu Iya. ekstrakurikuler itu bisa menambah nilai lumayan kan. Jadi Fanny kalau misal mau gabung lagi ke ekskul itu ya nggak apa-apa. Kalau ada apa ya hinaan dari orang lain, omongan yang nggak enak itu udah nggak usah didengerin, karena kan Fanny mau belajar jadi orang yang lebih baik lagi. Iya Bu, betul. Terus juga memang apa kayak ekskul juga memang di sekolahan itu diwajibin sih Bu, karena udah pelantikan pikir Penny udahlah pasti dapat nilai kayak gitu. Yang penting dapat nilai tambahan. Nah dari situ juga apa ya, Fanny itu ngiranya udah salah kan. Sebenarnya dari Fanny pelantikan itu sampai nanti selesai ekskul itu tuh tetap pengen bisa apa namanya nilainya itu semisal Fanny nggak rajin itu ya, Ya, Bu. nilainya bisa berkurang. Oh, gitu. Iya, Nah, harus rajin lagi ya Fan. Malu sih, cuma pengen coba lagi aja. Ya. Nah ibu mau tanya nih Fan, Fanny udah pernah nyoba ini belum, belajar atur waktu gitu? Belum Bu, kayak malas ya udah malas aja. Nanti minggu depan siapa tahu udah nggak malas lagi. Cuma kayak pikiran aja, minggu depan aja lah, minggu depan aja, nanti aja. Nah gini ya Fan, kalau saran ibu, Fanny itu kan Fanny malesnya males banget nih ya. Iya Bu. Menurut ibu Fanny itu harus paksa diri Fanny supaya nggak malas, supaya nggak nunda-nunda tugas lagi. Kayak semisal Fanny harus kerjain tugas ini, misal tugas fisika, satu persatu itu harus dikerjain biar selesai gitu Fan. Kalau Fanny nunda terus itu nggak bakal selesai dan nilai Fanny itu pasti bakal jelek terus gitu. Iya. Berarti Penny kalau ada PR langsung dikerjain aja, nggak usah nanti-nanti. Ya kalau bisa langsung dikerjain gitu ya Iya Fan. Bu. Oke. Ya, harusnya Fanny itu ada target juga Fan. Contoh ya, semisal Fanny itu buat catatan gitu ditempel di tembok atau di mana gitu ya. Nah itu ditulisin, contohnya kayak hari Senin gitu, Fanny harus selesaiin tugas matematika Oke. kayak gitu. Iya iya Bu. Nah, Iya ya. paham kan? Bisa bisa. Bisa. Mulai besok deh Penny bakalan buat jadwal itu. Oke, supaya Fanny itu semangat ya, Iya, Bu. disiplin juga nantinya. Ya, semoga aja bisa. Oke. Doain ya Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan dalilnya ya, yaitu dari surat Al-Ankabut ayat 69, yaitu menekankan usaha dan disiplin dalam belajar gitu, Fen. Iya Bu. Berarti Penny harus disiplin lagi belajarnya, kayak nggak usah nunda-nunda tadi ya Bu. Iya, nah ini kan sudah mau akhir sesi konseling ya, Fen. Jadi Ibu akan memberikan motivasi sedikit buat Fanny. Iya. Fanny harus tetap rajin belajar, disiplin, dan meninggalkan apa kegiatan yang negatif, carilah hal-hal yang positif gitu supaya prestasi Fanny itu meningkat bukan menurun. Siap Bu. Nah, dan ibu itu yakin kalau Fanny itu pasti bisa melakukan semua hal, tapi karena ya itu tadi Fanny kurang disiplin jadi Fanny menurun ya prestasinya. Nah sudah di tahap akhiri sesi konseling, Ibu tutup dulu ya Fen. Ya, Kita akhiri sesi konseling ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Pamit ke kelas, Bu. Ya.